silakan. Pak, udah terlihat, Pak? Sudah? Sudah. Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mengatakan ada Ari Gagasan, Egan Alif Zaneti, Haikal Zaki Muktigarin, Peter Chan yang akan menjelaskan tentang negara. Nah, yang pertama ada pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada juga pengertian negara menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Yang kedua ada dari Robert M. Masiver, yaitu negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Untuk dapat mewujudkannya, pemerintah diberi kekuatan memaksa. Yang ketiga ada dari Roger H. Soltau. Mohon maaf Pak, apakah ininya jalan? Share screen-nya? Jalan. Jalan. Tadi ada ini, dari teman saya ada yang nggak jalan katanya. Oh, wajar. Kan tergantung masing-masing. Terus aja percaya diri Arya. Jadi tergantung masing-masing. Maksudnya mungkin di tempat saya nanti jalannya pelan gitu. Coba sebentar Pak, izin saya screen ulang. Bisa dilanjut dari sini ya Pak. Dari pengertian negara menurut para ahli. Yang ketiga ada Roger Hasoltau, yaitu negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Lalu yang terakhir ada dari Harold Jelaski, yaitu negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Lalu selanjutnya 4 teori terbentuknya negara. Teori yang pertama itu teori ketuhanan. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibandingkan perjuangan maupun revolusi. Lalu yang kedua teori perjanjian masyarakat. Suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat untuk berlindung dari serangan luar masyarakat tersebut. Yang ketiga teori kekuasaan. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, ataupun fisik. Dan yang terakhir adalah teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah dan merupakan kehendak alam. Lalu selanjutnya, pembentukan negara pada zaman modern itu ada 4 metode. Metode pertama itu peleburan atau fusi, yaitu pembentukan negara baru hasil penggabungan dari 2 negara atau lebih. Fusi biasanya terjadi pada negara atau bangsa yang bersaudara, yang karena tuntunan sejarah dan persamaan ras, menyebabkan keduanya mengalami penggabungan. Contohnya itu Jerman Barat dan Jerman Timur, yang sempat terpisah akibat perbedaan ideologi, bergabung kembali menjadi negara Jerman pada awal tahun 1990-an. Lalu yang kedua itu ada pemecahan. Pemecahan yaitu pembentukan negara-negara baru yang terjadi akibat negara sebelumnya mengalami perpecahan. Contohnya sebagaimana yang terjadi pada negara Uni Soviet, Yugoslavia, dan Cekoslovakia. Lalu yang ketiga itu adalah pemisahan. Akibat faktor tertentu, sebuah wilayah dari suatu negara memisahkan diri menjadi negara baru.
Berbeda dengan pemecahan, pemisahan tidak menyebabkan bubarnya negara lama. Dengan kata lain, negara lama masih tetap berdiri, sedangkan negara baru lahir dari salah satu atau beberapa wilayahnya saja. Contohnya itu Timor Leste merupakan pemisahan dari negara Indonesia. Lalu yang terakhir adalah perjuangan. Pembentukan negara lewat perjuangan umumnya dilakukan oleh bangsa-bangsa yang terjajah. Bangsa yang terjajah melakukan perjuangan, baik melalui diplomasi ataupun perjuangan fisik dengan perang, melawan bangsa penjajahnya untuk mendapatkan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan diperoleh, bangsa terjajah membentuk negara baru. Contohnya negara Indonesia yang berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Baik, untuk selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang unsur pertama yaitu ada penduduk yang permanen. Yang kedua ada wilayah yang pasti. Yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Untuk tujuan negaranya, secara umum tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya, atau untuk menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur. Dapat dikatakan tujuan akhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya dari bonum publicum common good, commonwealth. Selanjutnya ada fungsi negara. Secara umum, negara-negara akan melaksanakan beberapa fungsi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara tersebut, yaitu antara lain melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menegakkan keadilan. Untuk sifat negara, yang pertama ada memaksa, yaitu artinya mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kekerasan fisik secara legal. Yang kedua ada monopoli, yang artinya mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga ada mencakup semua, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Kemudian ada bentuk-bentuk negara. Yang pertama, berdasarkan susunan negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentralisasi dan otonomi daerah. Negara kesatuan memiliki pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Contoh dari negara kesatuan yaitu Republik Indonesia, kemudian ada Brunei Darussalam, Republik Filipina, Jepang, dan Korea Selatan. Kemudian pengertian dari negara serikat adalah bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian ini merupakan negara yang merdeka dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat dengan sendiri, tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Contohnya itu ada Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Jerman, dan Meksiko. Kemudian berdasarkan pemilihan kepala negaranya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada monarki. Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya monarki ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama itu ada monarki absolut. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja ataupun ratu. Termasuk dalam kategori ini, contoh negaranya itu Arab Saudi, Brunei, Swaziland, dan Bhutan. Kemudian ada monarki konstitusional, adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya atau Perdana Menteri dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Konteks monarki konstitusional paling banyak di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, dan Yordania. Kemudian yang ketiga ada monarki parlementer, adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Termasuk ada kategorinya ada Inggris, Belanda, dan Malaysia. Kemudian ada oligarki. Oligarki adalah model pemerintahan
yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan kelompok tertentu. Contohnya pada zaman dulu itu terdapat Uni Soviet yang sekarang sudah pecah jadi beberapa negara. Namun di zaman modern ini terdapat beberapa contoh dari negara oligarki, yaitu ada Rusia, Cina, dan Iran. Kemudian yang terakhir ada demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaan pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Contohnya itu ada Indonesia, Amerika Serikat, Denmark, Jepang, dan Filipina. Oke, selanjutnya itu ada sistem pemerintah negara, itu terdapat 4. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden dan presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh negaranya itu ada Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Indonesia, dan Filipina. Kemudian ada sistem pemerintahan parlementer, merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab pada parlemen. Contoh negaranya itu kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, dan Malaysia. Dan yang paling membedakan antara sistem presidensial dan parlementer itu, dalam sistem presidensial, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kemudian jika dalam sistem parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, namun kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Kemudian ada sistem pemerintahan komunis, yang artinya dikendalikan oleh Partai Komunis. Contohnya itu negaranya itu ada Korea Utara, Vietnam, Laos, Tiongkok, dan Rusia. Kemudian ada sistem pemerintahan liberal atau menganut pada kebebasan individu dan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan serta hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Contoh negaranya itu ada Amerika Serikat, Kanada, dan Britania Raya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Iya, silakan. Oke, tadi kan di slide keberapa gitu yang menurut para ahli, kan ada dari dari Weber ya kalau nggak salah itu tadi. Ya, Max Weber. Ya, dia bilang ada negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Nah, maksud dari monopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah itu gimana ya? Sama contoh dari kekerasan fisik yang sahnya itu gimana? Karena selama yang kita tahu, kekerasan fisik itu kan ditentang dengan adanya HAM dan sebagainya. Ya, bisa ditampung dulu ya, Mas Adi. Oke, kasih. Ya. Apakah ada pertanyaan lain dari yang lainnya?
Atau mungkin dari Bapak Jengki ada yang ingin ditambahkan? Ya. Jadi kalau ada yang nanya tadi Max Weber ya, Iya, itu Pak, betul. udah dijawab belum, Arya? Belum, Pak. Ya udah, tunggu dijawab aja. Oh iya, Pak. Mungkin saya izin menjawab, Pak. Oh, Peter dulu. Silakan. Oke. Izin menjawab untuk pertanyaan Adit. Apa maksudnya negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah? Nah, kan kita harus tahu dulu ini siapa yang ngomong. Nah, yang menyatakan ini kan Max Weber. Dia hidup sekitar tahun 1800-an hingga 1900-an. Dan asalnya dari Jerman. Jadi dia berbicara untuk wilayah internasional. Nah, contoh dari memonopoli penggunaan kekerasan fisik itu adalah perbudakan. Nah, kan pada zaman dulu kan banyak negara yang melegalkan perbudakan. Salah satu itu di Amerika Serikat. Itu dilegalkan hingga diambilnya amandemen Konstitusi Amerika Serikat ke-13. Baru perbudakan itu dinyatakan ilegal. Namun sebelum itu, perbudakan itu kan termasuk penggunaan kekerasan fisik untuk keperluan negara tersebut. Nah, itu dilegalkan. Jadi mungkin itu salah satu contohnya. Mungkin Egan bisa menambahkan. Iya, Pak izin menambahkan tadi apa yang betul disampaikan oleh Peter. Mungkin dari contoh dari kekerasan fisik yang sah itu kita mungkin di Indonesia ini kita bisa lihat dari negara Aceh ya. Di negara Aceh itu kan salah satu hukumannya itu kan masih ada hukuman cambuk gitu, yang mungkin jarang di daerah Indonesia itu yang masih melakukan hukuman cambuk sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau menurut saya, kenapa dalam artian memonopoli penggunaan kekerasan fisik itu, jadi diartikan itu supaya jika ada seseorang oknum melanggar itu, dia akan jerah. Jadi akan ada hukuman fisiknya itu, hukuman fisik mungkin kalau dari negara Indonesia seperti saya sebutkan tadi, mungkin kalau di Indonesia di Aceh masih bisa dilihat dari teman-teman semua juga masih pada tahu masih ada hukum cambuk segala macam. Tergantung itu juga dilihat sebelum dicambuk itu pasti dites kesehatannya dulu, kemudian ada juga penjaganya dan pengawas ya. Mungkin itu sih Pak. Silakan Bapak, Pak Jeki jika ingin ditambahkan Pak. Ya, misalnya di Cina ya. Di Cina itu kalau korupsi itu dihukum gantung, termasuk Korea Utara ya. Dihukum gantung, Korea Selatan juga. Korea Selatan itu hukum kekerasan ya. Nah di Indonesia selain Aceh kan ada juga itu di Nusa Kambangan. Saya dapat info cuman nggak disebarluaskan. Saya kebetulan karena sebagai wartawan ini ya, orang bilang wartawan bodrek yang nggak punya pimpinan atau paparasi. Jadi saya kontributor ya. Itu di sana ada hukuman listrik. Hukuman listrik. Hukuman mati ya. Jadi ada, cuman tidak terekspos. Nah kalau di Irian, misalnya dia nakal ya, itu kepala sukunya ngelempar ngelempar lemping atau panahnya dikeatasin, nanti dia jatuhnya di mana. Dan dia berlari lewat dari titik tadi, maka dia bebas. Selama dia lari di situ, mereka boleh ditumbak. Mohon maaf ya, agak sedikit kasar. Boleh dipanah, diburu ya. Di film-film spy ada ya, tapi ini kenyataannya. Jadi mereka nakal sama adatnya itu dilakukan itu.
dilempar lembing misalnya jaraknya ternyata ada 3 meter, selama 3 meter itu dia kena hukuman, dilempar lembing, dipanah. Nah kalau dia lewat dari itu selamat, ya mereka bebas. Jadi peraturannya seperti itu. Nah kalau di Kalimantan waktu itu perang adat ya sama orang Madura, itu sumpitannya itu panjang tapi beracun. Kalau disumpit tidak kena, maka mereka bebas. Tapi kalau kena, itu beracun dia, maka dia akan mati. Jadi ada setiap daerah itu, cuman tidak terekspos. Ya. Jadi misalnya kayak di suku Dayak itu ada 2 ya. Ada Dayak Indonesia, ada Dayak Dayak negara lain, misalnya Malaysia atau Brunei. Nah, kalau Dayak kita kan masih belum terdidik ya. Itu masih pakai hukum adatnya. Nah, kalau yang untuk di 2 wilayah negara itu sudah terdidik ya. Mereka mengurangi itu. Nah, kalau kita kan nggak bisa karena hutan kita itu nggak boleh dijamah ya. Walaupun masih ada yang nakal ya. Nggak boleh dijamah karena itu paru-paru dunia. Sehingga mereka itu masih bebas di hutan-hutan itu. Jadi dari pohon ke pohon ya. Nah itu kalau yang kekerasannya. Nah kalau yang damai ada, gitu loh. Mohon maaf ya. Misalnya di Amerika dia ngebunuh orang, kalau nggak ada saksi dia bebas. Aneh kan, bertolak belakang. Jadi di Amerika saking liberalnya bebas. Kalau misalnya yang ditembak itu tidak menuntut takut sama orang itu, mereka masih berkeliaran. Misalnya dia udah nembakin sampai 30 orang, tetap aja dia diberi kebebasan. Nah ini negara yang liberal ya, termasuk waktu itu New Zealand, keburu orang Muslim ya. Tapi akhirnya orang Muslim di New Zealand itu memaafkan ya. Termasuk yang di Amerika dimaafkan. Jadi ada beberapa yang sekuler itu pun demikian hukumnya. Nah kalau misalnya di sana kan ada tim saksi ya. Tim saksinya tidak setuju walaupun berbusa tuntutan dibela. Tapi kalau tim jurinya, namanya tim juri. Juri itu ada beberapa orang kalau nggak salah ganjil ya, hitungannya 11, 13. 9, 7, 5. Itu bilangannya harus ganjil 3. Nggak boleh satu berpihak walaupun ganjil. Jadi bukan satu atau bukan bilangan prima. Maksudnya nggak habis dibagi satu. Nah mereka itu nggak boleh dibisik dan lain sebagainya. Namun ya, para spekulan bisa saja ya, dia mempengaruhi tim juri bisa saja. Jadi tidak mungkin lah itu pasti ada ya, kong kali kong itu pasti ada. Jadi kalau di negara Asia Timur ya kayak model Cina, Hong Kong, Korea Selatan sama Utara, dia tegas karena apa? Karena jumlah penduduknya itu benar-benar berhadapan dengan dunia kancah ya. Nah kalau di Cina kalau nggak dilakukan hukum itu kesian rakyatnya kan jumlahnya banyak gitu. Jadi misalnya dikorupsi harga 1 miliar itu bisa membiayai rakyatnya seluruh di sana 1 miliar. Nah kalau 1 miliar jumlah rakyatnya 1 miliar itu bisa bermanfaat. Misalnya hitungannya yuan kan, dia bisa bermanfaat. Maka dilakukanlah itu atau diberlakukan kekerasan. Nah jadi sekali lagi ada kilas balik yang modern pun tanpa disadari sebenarnya kejam, cuman diselimuti seolah-olah demodernisasi, seolah-olah dia itu sosialisasi, republikan, enggak juga ya. Jadi sama aja itu ada kekerasan.
Nah, kalau yang nggak ada kekerasan, itu tadi sifat pemaaf. Sifat pemaaf itu nggak semua orang memiliki itu. Jadi dimaafkan. Ini ada kasusnya kejadian ya, saya nggak menyebutkan ya. Bener ini, saya orangnya kenal gitu, yang ditahan ini, serius. Jadi ceritanya gini, dia sombongnya luar biasa ya, lewat naik motornya luar biasa, ugal-ugalan, lu tahu jalan sempit ya, bilang kampung. Ditegur sama salah satu masyarakat. Masyarakat ini dimarahin, ditonjok lah. Terus yang temennya ini belain ya, yang nonjok itu ditonjok lagi, jeger. Emaknya itu pinter dia mempolitisir, dimasuki ke ranah hukum. Padahal anak itu duluan yang menghukum kawannya, dipukul kan berdarah-darah gitu. Langsung dia bilang, anak saya ini bakal calon pilot, dia harus sehat, giginya sampai rusak. Akhirnya apa tuh, hakim terlena itu sama orang tadi, mohon maaf ya, titik-titik gitu. Titik-titik kurung ini dia orang kaya, pengusaha dan lain sebagainya. Alibinya sama, luar biasa. Jadi belum tentu itu negara yang dibilang kasar itu, tirani itu galak selama-lamanya, enggak juga. Jadi hukum itu tergantung kondisinya. Yang tadi dikatakan itu misalnya di Aceh, ya tergantung. Coba di Irian enggak jadi persoalan, tapi kalau di Aceh jadi persoalan. Enggak juga, semua daerah ada. Misalnya kayak di Batak itu cerita di Danau Samosir ya, itu ada hukuman. Ada juga, setiap daerah ada hukuman. Misalnya secara nggak langsung ya, walaupun Malin Kundang itu cerita atau hikayat terserah ya, dihukum kan. Bayangin emaknya disakitin, langsung diminta sama Tuhan dihukum, jadilah dia itu batu menangis. Nah, jadi saudara sekalian itu lingkup keluarga ya, sosial kecil, kelompok batin, seorang ibu sama anaknya. Itu lupa diri, dihukum, dia minta. Yang hukum siapa? Alam. Tapi persoalannya adalah yang minta siapa? Ibunya kan. Karena disakiti dan lain sebagainya. Air matanya tidak keluar, tapi doanya, detak bantingnya antara leher dengan ucapan itu namanya hua. Kalau dalam ilmu tasawuf ya, aliran zikir itu namanya hua. Hua itu antara leher itu, makanya kalau ada yang disembelih kan itu di lehernya, leher urat nadi itu ada namanya hua. Hua itu semacam dia gitu. Nah, kalau orang sudah marah sampai tingkat dia, itu kalau dia disakiti, itu diijabah itu sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung itu jadi batu menangis. Terlepas masalah percaya atau tidak percaya, itu adalah bentuk hikayat atau cerita di salah satu pedesaan. Jadi semuanya itu ada yang bentuk negara, ada yang bentuk daerah, ya kan. Konon menurut data di Pulau Seribu seperti itu juga. Maka Pulau Seribu itu harus akur. Kalau enggak dihukum benar sama alam, serius. Jadi dihukum sama alam, pernah ada sesuatu, ya, saya nggak menyebutkan sesuatu. Itu langsung tenggelam, serius. Kapalnya bocor, tenggelam. Dan dia bisa berenang, bisa ngapa-ngapain, tapi karena ada hukuman dari yang kuasa alam, jadi pemimpin adatnya minta ke alam, langsung itu. Entah kenapa, atau rembes perahunya, nggak ditolong. Itu sama hukuman masyarakat. Hukum masyarakat tuh lebih loh, kejam loh, kalau nggak ada yang menolong. Contohnya apa? Peristiwa reformasi berdiri. Ya kan? Marah sama orang Cina, tokonya dibakar, yang punya toko pergi, yang ada di dalam toko adalah orang pribumi. Jadi sama nggak langsung itu, sama tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung, kelakuan yang orang Melayu tadi itu sangat kejam itu. Masa ngebunuh saudaranya sendiri yang di dalam hutan. Jadi artinya apapun juga yang paling bagus itu pemaaf. Ya, karena apa?
Ya mungkin karena ketentuan Tuhan dia harus nerima azalnya kan. Jadi artinya kembali ke cerita tadi, ya kembali ke cerita tadi, hukuman yang menurut pendapat tersebut karena sesuai zamannya memang pada waktu itu ada peraturan hukum rimba, yaitu orang Afrika dijadikan alat ya, hukuman. Mohon maaf ya, kadang lehernya dirantai, tangannya dirantai, dari satu orang ke satu orang, kakinya dirantai dari satu orang. Untung ada amandemen 13 tadi disebutkan oleh teman Anda. Nah, kapan itu terlahir amandemen? Apabila masyarakatnya serius, apabila masyarakatnya itu benar-benar, apabila masyarakatnya itu selain serius benar-benar konsekuen, konsisten, tepat. Kita jangan bikin undang-undang nih untuk masyarakat akan datang kan diisi sama Anda. Saya udah mau mati. Kalau saya alhamdulillah ya, saya itu berjuang sendiri gitu. Kayak misalnya ke PDIP, saya langsung sendiri itu ke PDIP. Kalau dihitung-hitung tuh luar biasa, saya langsung menghadap dan lain sebagainya. Saya bilang Irian harus dijaga, bukannya dilepas karena HAM. Saya langsung begitu. Termasuk ke misalnya ke Golkar, saya langsung pribadi, jadi nggak kayak orang lain demonya, pribadi masuk. Saya bilang harus dijaga keutuhan Indonesia. Oh gitu ya, iyalah. Bung Karno itu memperjuangkan Irian sampai perang laut kan. Ada komodor itu meninggal kan di laut Arafuru, ya, di laut Maluku itu. Dan saya dapat ceritanya langsung loh. Serius sampai sekarang bapak itu, istrinya itu jatuh kakinya pengkor nggak bisa jalan. Di sana kan hutan belukar pada waktu itu. Di Irian diterjunkan itu tentara-tentara di sana. Mohon maaf ya karena dia berjuang atas nama negara itu kadang-kadang harusnya sandi negara itu harusnya menolong ya. Apalagi menteri sosialnya harus banyak berperan. Ini enggak. Rumahnya malah digusur, diusir. Aduh, nggak ada rasa terima kasihnya sama pahlawan. Iya bener loh saya, habis gitu sudah ditugasin di Irian, habis itu Seroja di ke timur-timur. Ditugasin di suami istri. Suami tentara, istrinya itu perawat. Saya nggak sebutkan ya. Kebetulan orangnya udah meninggal dua-duanya. Data konkret. Sekarang persoalan percaya dan tidak percaya ya urusan semua gitu. Tapi ini kenyataan di lapangan loh, bener. Jadi diperjuangkan dua daerah ini benar-benar mati-matian. Ini enggak kadang-kadang gara-gara HAM Anda langsung jangan. Mahal itu cukup. Nah begitu juga dengan si Pandan sama Ligita. Mahal, serius, mahal. Dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terjadi perpecahan dan keutuhan. Yang begitu juga Maluku ingin memerdekakan diri. RMS kan Republik Maluku Selatan. Itu sampai-sampai sampai ke Belanda. Orang Irian juga waktu itu seorang pemain band gitu, akhirnya dia pura-pura tur, akhirnya menjadi warga negara Belanda ya. Karena wajar ya mereka minta ke Belanda ya. Wajar karena yang berkuasa pada waktu itu Belanda dan Belanda membuat RIS ya Republik Indonesia Serikat. Mereka menjadi tentaranya. Nah, itu koloni-koloninya. Nah, jadi sekali lagi inilah yang saya katakan jangan bineka itu berbeda-beda, robah bersama walaupun berbeda. Jangan berbeda-beda tetap satu. Wah itu kesannya itu beda aja gitu ya. Tapi kalau bersama tapi tetap satu, ya, jadi tapi tetap satu. Jadi nggak ada perbedaan yang diutamakan. Jadi walaupun bineka tunggal ika, hampir sama kayak gini. Coba, harusnya kan menanak beras, bukan menanak nasi kan. Nasi itu kan udah jadi. Aikal, bener nggak Aikal? Kal, menanak beras. Harusnya kan menanak beras, bukan menanak nasi kan. Iya Pak. Nah, jadi artinya sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan diartikan secara harfiah atau letterlek, etimologi. Salah, harusnya keutuhan. Bener nggak Peter Chen? Menanak nasi. Nasi itu kan sudah jadi.
harusnya menanak beras, bener nggak? Chan, tadi udah dibilangin Haikal. Benar, Pak. Benar-benar. Nah, jadi kan kamu udah jawab itu sesuai zamannya, sesuai tokohnya pada lahir itu pada 1800-an. Nah di sana itu benar-benar luar biasa disiksa. Mohon maaf ya, itu saya bukan ngulang-ngulang lagi ini penderitaan. Itu di lehernya. Prancis, lebih kejam itu. Raja sama ratunya dipakai hukum gelotin. Ya, jadi saya nggak menyebutkan itu ya, nanti akan kesannya berat. Jadi mereka kena. Lahirnya trias politika kan adanya di Prancis. Adanya eksekutif, adanya yudikatif, adanya legislatif. Itu lahirnya di mana? Lahirnya di Prancis teori itu. Nah, republik itu juga lahirnya di Prancis. Namun, kediktatoran juga adanya di Prancis. Hukum guillotine terhadap raja sama ratu yang berlebih-lebihan. Nah, ada nggak di Asia? Ada. Dulu adalah Ferdinand Marcos sama Imelda Marcos. Istrinya koleksi kekayaan, sementara waktu rakyatnya menderita. Gitu. Jadi sementara waktu rakyatnya menderita. Dia mewah-mewah, dia pergi-pergi, dan lain sebagainya. Ada itu. Jadi berselimut dengan kondisi demokrasi. Berselimut, kalau saya namanya berselimut ya. Berselimut di bawah republik. Ada, dia seperti tirani gitu loh, dia seperti oligarki gitu loh, dia seperti monarki, padahal dia republikan gitu loh, negara republik. Namun kelakuannya itu tergantung manusia-manusianya. Jadi sekali lagi tergantung manusia-manusianya. Misalnya hukum cambuk, silakan pakai hukum cambuk, kan ada kata pemaaf. Makanya saya bilang tadi, belajar itu seluruhnya. Gitu. Kalau saya bilang begitu, saya dimusuhin sama orang-orang. Nah, nggak boleh per ayat. Kalau satu ayat itu bukan Al-Quran namanya. Namanya ayat dalam Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran itu 6.666. Itu kan tradisi lama. Tradisi lama. Nah, jadi kalau ditanya hukum susah itu tarik menarik tradisi lama. Ya, nggak ada hukuman yang sampai begitu. Bahkan ada ceritanya, apabila kamu melakukan yang berlebihan di dalam hukum, itu nggak boleh. Itu sampai ada begitu. Kalau nggak tahu cari ayatnya sendiri. Ada lagi mengatakan waktu ditawan perang, bagaimana nih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan begitu. Kalau dia pinter, ya minta ajarin supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang nggak bisa tahu tulis baca, calis, minta diajarin. Setelah diajarin, dibebasin. Begitu. Jadi nggak ada itu yang sampai keras. Gitu loh. Jadi sifatnya pemaaf. Jadi sifat pemaaf itu paling bagus, paling mulia. Nah, jadi kalau begini ada nggak di dunia itu yang pemaaf? Konon menurut data ada sih di sebuah negara yang tidak sampai seperti itu. Cuma saya lupa, nanti saya cari. Jadi mereka itu tidak sampai seperti itu. Bahkan ada ini rankingnya, tingkat kejahatannya hampir mendekati 0%. Jadi tingkat kejahatan. Tingkat kemakmurannya dia nggak makmur. Ya, negeri itu tidak makmur, tapi merata. Jadi apakah itu merata bagian makmur? Mohon maaf kata dia, kalau makmur itu ada nilai lebihnya. Nah ini merata, jadi artinya dia tidak kaya tapi merata. Jadi artinya tidak ada konsekuensi misalnya nilai lebihnya. Gitu. Nah itu ada sebuah negeri, ya konon menurut data saya lupa itu ada seperti itu, hukumnya hampir tidak terlaksana. Jadi hukumnya hampir tidak terlaksana. Jadi bagaimana harusnya hukum itu jangan bisa dihadirkan. Jadi maksudnya adalah hukum itu oke saja. Ya. Terlepas masalah suka atau tidak suka. Oke saja. Tapi kalau bisa dikecilkan
dengan keberadaan yang tadi itu. Semuanya merata. Semuanya tidak ada yang tidak diadili, yang maksudnya keberpihakan. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi mereka-mereka itu, bahkan di situ guru itu nggak boleh diprotes. Orang tua nggak boleh menuntut. Justru orang tua itu ya sama murid tadi menjadi stockholder, kerjasama. Jadi pertanyaan tadi itu membuat ya variabel banyak. Pertanyaannya itu ada nggak itu kekerasan? Ya ada saja kalau disesuaikan dengan zamannya. Nah, bagaimana sekarang zamannya mengurangi? Nah ini ya, korupsi jangan sampai diberi peluang. Apa itu tidak beri peluang? Seperti saya contohkan lagi ya. Saya dulu waktu itu ada namanya perwakilan kelas ya. Setiap kelas namanya perwakilan kelas. Jadi saya bilang di semester pertama ditanya Nur Jengki, kebetulan kepala sekolah kenal sih. Nur Jengki, kamu mau nggak itu perwakilan? Boleh, saya bilang ada syaratnya 2. 1, suara anggota itu suara ketua. Ya boleh. Jadi ketua nggak boleh dominan, maksud saya sekretaris nggak boleh dominan. Anggota pun harus dipertimbangkan. Nomor 2, keuangan harus masuk bank. Oh akhirnya apa? Ide saya 2 ini ditolak sama grup yang kepengurusan itu ya. Saya kan perwakilan, ditolak. Nggak bisa. Itu terlalu kaku, terlalu kejam. Ya udah. Karena bagi saya hidup itu harus perlu peraturan. Ditaati tapi peraturan itu akan dikurangi. Jadi tidak ada hukuman gitu. Maksud saya begitu. Semester kedua akhirnya ada pemilihan kan setiap tahun. Jadi 2 semester. Akhirnya apa? Pengurus tersebut ketiban hutang 350 juta. Karena kepala sekolah ini teman saya tahu saya itu waktu itu ada sebuah perusahaan konsultasi sama saya bikin zero. Tadi ngutangnya banyak. Bagaimana caranya? Harus punya defisit income. Bagaimana caranya? Harus nabung. Terus oke, kalau dipenuhi. Jadi yang pertama saya bilang suara anggota itu sama dengan ketua, artinya ketua nggak boleh semena-mena, sekretaris nggak boleh semena-mena, bendahara nggak boleh semena-mena, tim kepala sekolah, guru-guru itu nggak boleh semena-mena, karyawan nggak boleh semena-mena, tim security nggak boleh semena-mena, semuanya sistem sama. Itu namanya saya bilang water building, saya bilang. Jadi gedung yang berair, saya bilang. Jadi semuanya kebagian. Nah yang kedua, itu harus masuk ke bank. Kebetulan sekolah tersebut jumlahnya itu 20 kelas. Biasanya itu diterima 40 dalam satu kelas. Ya kan ada 4 bangku. 4 bangku, 4 kali 5 kan jumlahnya 5, itu 10, 20 ya. Itu bisa 40 ya. Bisa 40. Jadi bisa 40 bangku. Kalau kelas elit itu antara jumlahnya 2, 5, 10, 20 ya. Nah ini karena kelas biasa, dia belum menjadi kelas populer seperti lab school ya. 40. 20 kali 40, Peter Chan berapa? 20 kali 40. Kan kelasnya 20, isinya 40 berapa? 800, Pak. 800 orang ya, jiwa ya. Iya, Waktu itu masih boleh memungut iuran 1 juta. Itu minimal. Masuk sekolah itu. Pada waktu itu ya. Kalau 1 juta kali 800 berapa? 800 juta kan? Iya, Pak. Ya, 800 juta. Wah seneng tuh kepala sekolah. Berarti kita bisa membayar pengurus yang lama ngutang 350 juta. Kalau dari 800 juta ngutang 350 juta sisa berapa? Chan? Peter Chan. Sisanya Setengah, kan? 450, Pak. Iya 450. Iya, 450.
Ya, 450 kan? Udah. Terus namanya saya kan sekolahnya ekonomi manajemen pemasaran, artinya kalau orang-orang selalu negatif ya, saya bisa dijual kan. Kalau yang lain kan dijual itu jual diri itu negatif, kalau saya enggak. Artinya saya punya saya gitu. My name is Nurjengki is gitu loh. Is power gitu loh. Power itu kekuatan. Oke, silakan yang punya ngutang sini. Jadi ketua, sekretaris, bendahara saya bimbing, kepala sekolah dan lain-lain sebagainya saya bimbing duluan dulu. Nggak ada. Kecolongan dia. Biasa orang Indonesia kan, main kirologi kira-kira gitu ya. Ngaku ngutang 350, ya salah sendiri gitu ya. Kadang-kadang ABS ya, nggak tanpa kwitansi. Jebol ya, 350 juta, nol jadinya. Ya nggak ada buktinya, yang salah dia kan. Kenapa kita dibebankan sama pengurus lama gitu. Jadi saya pakai bahasa halus. Jadi nggak ada hukuman tuh. Nah, itu yang saya maksud tadi. Walaupun harusnya ada hukuman tuh, kan nggak ada saya melakukan hukuman, tapi secara halus. Semuanya itu bayarin, nggak boleh begitu, nggak boleh kita menderita. Gitu. Akhirnya apa, nol kan? Nah kalau gitu akhirnya gimana? Di dalam kepengurusan yang tim tadi itu ada nilai uang, defisit, equivalent. Tadi kalau umpamanya tadi itu yang pengurus lama defisit. Kalau kita kan nggak, surplus income 800 juta. Nah kalau dibungain 2% berapa tuh? Kan? Kenapa Pak? Berarti 800 bunganya 2% berarti 40 juta ya? 16 Ya juta kan? Pak. 800 dibagi 2 berapa? Dikali 2 Pak mungkin. Hah? Kan 2%. Ya 2% dari 800 itu 800 juta itu 16 juta Pak. 16 juta, bener. Bener kan? Enggak, butuh yakin kamu anak muda. Ya kan tadi 40. 16 ya? Oke, 16. Kita hitung kamu. 16 kali setahun kan 12. 16 kali 12 berapa? Kan? 192 Pak. 192. 92. Surplus enggak, San? Udah 800 surplus, tambah 192. Ini mana masalah percaya sama bunga dan tidak bunga, saya nggak mau tahu ya. Itu saya nggak mempersoalkan itu, nggak membenturkan itu. Karena uang di bank itu seperti itu. Nah, jadi arti surplus ya. Surplus. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Bagaimana hukum itu tidak berlaku kasar, tidak berlaku keras, tapi dengan kelembutan, dengan siap-siap, toleransi, semuanya jalannya mus. Jadi semus itu artinya bagus, lurus, mudah, cantik, cakep. Nggak ada kan benturan. Jadi saya tuh dari dulu tuh orangnya gitu, nggak perlu serius, selalu santai. Memang kadang-kadang orang aliran cepet saya dimusuhin, terlalu lembek nih Pak Nurjengki. Tapi kenyataannya kalau yang ngebantah saya itu biasanya rugi besar itu. Karena apa? Dia tergesa-gesa, hampir sama kayak begini, hukuman. Kan ini lampu merah nih, lagi merah. Dia nengok, celangak, kiri kanan, nggak ada polisi kan. Dia hajar masuk. Nah yang di ujung kenapa? Hijau, langsung. Bas! Bener nggak, Chan? Nabrak kan? Benar Pak. Iya, waktunya merah, berhenti. Gitu? Karena saking pribadinya, saking feelingnya, belum tentu feeling itu benar ya. Memang benar nggak ada polisi, gitu. Memang benar nggak dijaga sama tim keamanan security. Tapi dia nengok kiri kanan, dia melakukan kesalahan, udah tahu ada rambu, nggak mungkin dong dipasang sama pemerintah rambu lalu lintas. Ini nggak dihajar. Nah, ada lagi kan lampunya kuning terus kan kedap-kedip karena ada kerusakan ya.
Ya harus hati-hati kan, hati-hati. Kuning itu hati-hati kan. Bukannya untuk ngebut. Ada saling apa? Saling toleransi. Nah itu yang tadi disebut toleransi. Tadi kan harus sabar kan. Ya seperti tadi lampu merah jangan dihajar. Nah yang kuning tadi toleransi. Ya saling mengalah. Yang di sini juga kuning, yang di sono kuning kan terbagi 4 tuh misalnya ada 4 ruas. Apalagi kalau umpamanya silang ke itu ada 8 ruas ya. Gitu loh, ada titik temu 8 ruas. Nah ini harus pelan-pelan. Mana yang didahulukan silakan. Ngalah kan. Nah jadi toleransi itu butuh pengalahan. Nah terus yang udah dikasih lolos jangan terus-terusan. Nggak boleh. Itu nggak adil. Nah jadi toleransi dan sabar itu ada titik adilnya. Bener nggak Chan? Chan? Ya Pak, benar Pak. Nah saya ulang lagi nih ya simulasinya. Ini kan merah nih, ya oke tadi udah jadi peristiwa. Nah sekarang kuning kan hati-hati di sana kuning di sini kuning. Nah misalnya ada 4 ruas ya. Nah, kadang itu ada sebuah daerah itu ada 6 8 ruas itu ada titik temunya gitu ya. Nah, kebetulan saya di daerah situ. Nah, itu kadang-kadang kalau nggak mau sistem toleransi, akhirnya bener serius itu. Nggak ada toleransi, ketabrak kereta karena jalan itu jalan persilangan ada kereta. Serius itu pasti ada celaka mati kalau dia nggak ada sabar. Nah jadi sekali lagi toleransi harus ada yang ngalah kan, ada yang sabar. Nah di dalam toleransi dan sabar itu ada nggak keadilan? Ada. Ini enggak dikasih lolos sabar ya gitu ya. Langsung gitu nggak boleh dikasih lewat, nggak boleh. Itu ya akan keluar itu arogansi kan namanya. Bener nggak Chan? Chan. Iya Pak, benar Pak. Nah, jadi arti gimana? Hukum itu harus dipatuhi. Tapi hukum itu jangan memberatkan masyarakat. Enggak. Sebentar ya, Chan. Bicara tentang masalah hukum, ya konstitusi negara, ya, harusnya seperti tadi, harus sabar gitu. Nggak boleh gerasak gerusuk, mau menang sendiri gitu. Ya, kita ambil contoh ya reformasi, ada hasilnya? Kagak, cuman ganti casing. Harusnya kan ada itu perubahan, namanya aja reformasi. Jadi tetap aja nggak ada perubahan karena apa? Nggak ada toleransinya. Nah kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Tadi yang bisa buka si Arya ya, Arya. Kita ngulangin lagi ya. Ya Pak. Coba kamu klik free vote. Coba klik, kita ngulang lagi ya, free vote. Oh di Google Pak. Iya Google. Tadi kamu yang bisa buka ya, jadi bisa share. Coba free vote kita ngulang lagi ya. Ya Pak. Ya kamu cari itu. Free vote. Di Google Maps Pak. Iya. Enggak ini yang ada tulisannya. Report yang ada. Kamu klik aja sembarangan. Soalnya sama saya nggak kelihatan. Hurufnya kecil. Ini PT Freeport Pak. Jadi Freeport itu kamu tulis yang ada emasnya ya. Kamu klik lagi ya. Emas di Freeport. Mas Freeport Pak, Mas di Freeport. Ya, klik coba. Nah, itu yang ada itunya. Itu yang ada nah, itu coba. Ini Pak. Boleh. Coba kamu baca. PT Freeport Indonesia atau PT FI memperkirakan produksi emas hingga akhir tahun 2021 ini mencapai 1,3 juta ons dan produksi tembaga mencapai hampir 1,3 miliar pon. Perkiraan produksi pelan-pelan. Selama ini kan Freeport itu emas kan? Iya, Pak. Ya. Ternyata ada apa? Ada tembaga kan? Tembaga. Iya, Pak. Tembaga lebih banyak daripada emas.
Itu. Nah, ini salah Iya, satu Pak, betul. contoh kita ketipu kan. Ketipu. Nafsu aja demo kan. Kecil itu emas itu, tapi tembaga yang banyak. Ya, lanjut. Perkiraan produksi hingga akhir tahun ini mencapai 2 kali lipat dari capaian produksi pada 2020 lalu. Berdasarkan data Freeport, produksi tembaga pada 2020 tercatat mencapai 809 juta pon dan emas 848 ribu ons. Oh, sebentar. Hal terus, Kan sekarang kan pandemi kan? iya, Pak. Kan aneh kan? Aneh. Sementara waktu pandemi di sana digenjot. Tahu nggak yang nguasa di situ? Amerika, Australia, Kanada, Cina, Jepang, Korea. Bahkan ada yang mengatakan Jerman juga ikut. Jadi kalau umpamanya dia demo sama Amerika, bodoh bener ya. Di situ ada Australia, ada Kanada, ada Cina, ada Jepang, ada Korea. Sekarang klik lagi yang lain. Freeport sama dengan Tembagapura. Jadi klik lagi. Freeport apa tembaga murah, Pak? Ya, Freeport sama dengan Tembagapura. Ya, diklik coba. Tembagapura. Ada Tembagapura? Ini, Pak. Ya, klik. Coba baca. Ini cuma ada segini aja, Pak. Coba baca. Oh, ini. Ya, Area segini tambang aja. PT Freeport Indonesia. Area tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua menjadi objek vital nasional yang dijaga keamanannya oleh TNI Polri. Karyawan dan tamu yang datang menuju Freeport akan dilakukan pengawalan super ketat hingga dilengkapi dengan bus anti peluru. Oke, sekarang kamu klik lagi di situ cari yang Freeport sama dengan Tembagapura. Tuh lihat kan, bagus kan? Yang lainnya juga. Boleh itu. Sebentar ya. Gambarnya bagus nggak tuh? Woi, saudara-saudara. Gimana? Ya Arya, ya kan bagus Iya, lah Pak. gambarnya. Bagus, Pak. Yang selama ini kita mohon maaf yang ada koteka gitu ya. Gimana Arya? Bertolak belakang kan? Iya, Pak. Nggak sesuai ekspektasi. Nah, pinter, gue seneng dah. Ini yang saya bilang tadi perlunya itu dipertajam kegiatannya, aplikasi yang kayak gini-gini kamu angkat ya. Ya, kebayang nggak itu? Ternyata emas itu sedikit. Jadi kalau kamu ngelihat di Banten diayak dulu baru satu. Ternyata itu justru paling banyak tembaga. Maka disebutlah itu daerahnya itu selain Freeport namanya Tembagapura, oleh Pak Harto dinamakan Tembagapura. Nah, sekarang tulis ya. Di bawah emas Freeport ada nuklir coba. Di bawah Freeport ada nuklir. Ini ya, Pak. Iya, coba klik. Ya. Udah kejawab judulnya dulu. Judulnya dulu. Judulnya dulu. Iya. Biar teman-teman tahu. Saya mau nanya sini.
Aska, Hadir Pak. nah coba kelihatan nggak tulisannya tuh, Kak? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah selama ini kan kita dibohongin ya demo Freeport, ternyata di situ ada bahan nuklir. Jadi kalau menurut ilmu, kebetulan kan karena saya IPA ya, kebetulan saya ada gurunya bagus ya, udah tua, dia itu namanya Pak Gultom, dia seorang Sumatera Utara. Ya saya kagum sama dia, apa tuh nggak materialis ya, dia mau ngajarin sekolah-sekolah swasta gitu. Dia disambi sama dia ada 2 sekolah swasta, jaraknya cukup jauh ya. Dia bilang begini, Nurjengki, ya, maksudnya semua mahasiswa ya, kebetulan di situ ada Nurjengki, makanya saya nekankan Nurjengki. Saudara-saudara siswa, ya, tahu nggak, di dalam hidup ini ada 2, kesalahan nisbi dan kesalahan absolut. Anda kan orang teknik juga ya, pasti tahu kan. Misalnya diukur tuh meteran ke kain, benar 1 meter, itu pertama kali. Terus diukur lagi yang kedua, ternyata berkurang. 1 meter kurang 1 senti. Diukur lagi yang ketiga, ternyata kurang jadi 10 senti. Padahal itu tadi sama itu, kain itu kan. Nah, kalau dihegang lagi, kan itu kan menyusut, teori menyusut. Kalau dihegang lagi, maka dia akan melar kan. Nah, seperti itulah kehidupan. Jadi kehidupan itu tidak konstan gitu loh, pasti menyusut. Gitu. Kalau dagang Nurjengki gitu kan sebenarnya masih siswa di situ ya ada. Tahu nggak? Hari ini sayur itu harga 1.000, lagi seger. Sore hari itu udah nggak seger, harusnya diturunin, jangan 1.000 lagi. Susut kan. Jadi ada teori ilmu susut. Nah, begitu juga mengenai masalah alam, kimia. Oh, saya harus disuruh hafal tuh, kimia. Nah, di dalam bawah emas itu ada nuklir. Nah, di atas emas itu ada ular. Jadi setiap daerah yang banyak ularnya kemungkinan di situ ada emas. Kenapa? Ular itu suka yang panas-panas, yang anget-anget. Kenapa? Nanti di bawahnya itu ada nuklir. Nah, di bawah Freeport itu selain tembaga ada nuklir ya. Asik nggak? Aska? Iya Pak. Nah, gitu lah Arya. Ya kan? Asik kan? Iya, asik Pak. Belajar nggak perlu serius. Ini mengenai tadi itu masalah undang-undang. Gitu. Jadi, tadi siapa yang tadi tampil? Grupnya siapa tadi yang tampil? Ketua kan? Ketua, Enggan. Judul tampilan kamu tadi apa? Ulangin Jadinya lagi. negara Bapak, kelompok saya Pak. Nah, negara kan. Di situ ada menyangkut undang-undang. Nah, sekarang nih yang punya negara Indonesia bukan ya? Woi, bukan kan? Milik orang lain. Nggak bisa diapa-apain. Enggak. Negara boleh keren nih Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita nggak bisa apa-apa. Udah negara lain udah masuk. Nah sekarang bagaimana caranya? Kita harus cerdas, sekolah harus pinter, sekolah pertambangan harus banyak gitu loh, bukan ITB saja. Gitu. Jadi kalau mau bikin sekolah pertambangan, jangan orang-orang pinter saja. Belum tentu orang pinter akan menghasilkan, belum tentu. Harus dimix ya. Harus dimix. Soalnya kalau orang pinter, orang kaya itu naluri perjuangannya kurang. Nggak ada rasa heboh gitu. Nah, kalau saya kan enggak kan, saya sesuaikan dengan ilmu Anda. Nah, ilmu Anda kan IT, ini kan persoalan IT kan. Pernah nggak kamu ketemukan ini, Arya? Iya Pak. Pernah nggak materi ini kamu ketemukan nggak? Pernah nggak? Belum pernah Pak. Nah, kan asik nggak sama Nurjengki belajar santai, nggak usah pintar. Asik Pak ya. Akhirnya ketemu kan. Padahal mainnya cuma persoalan IT kan. Sumbernya, coba kamu lihat ke atas sumbernya dari siapa? Atas merdeka.com. Merdeka.com. Selama ini kita kan menghina merdeka.com, gak ada apa-apanya. Ternyata ada apa-apanya. Boleh dibaca tuh isinya sedikit ya. Boleh baca sedikit. Oke, Menteri coba baca.
Iya. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengungkap alasan kenapa Freeport belum selesai membangun pabrik pemurnian dan pengolahan bahan tambang material. Rizal menduga tak cuma emas yang ditemukan, tapi juga uranium yang merupakan bahan baku nuklir. Oke, bentar, oke. Selama ini kan Rizal Ramli protes saya di luar ya. Waktu jadi menteri dia sangat-sangat disayangkan yang tidak disempurnakan. Ngerti nggak sekarang saudara sekalian? Anda kalau ngomong jangan begitu. Dulu gitu, nggak boleh. Karena manusia itu ada expire-nya. Udah tua kan ya. Enggak, Arya. Nah mumpung lagi masih muda, kamu pakai gini loh. Iya. Kan selama ini Anda kenal kan dari dalam teriak sono, teriak sini kan. Padahal dia sudah komitmen ngomong seperti ini kan ya. Oke lanjut coba kita bahas sedikit aja. Ya karena Freeport. Karena Freeport itu takut ketahuan bahwa selain emas dan koper atau tembaga, ada juga rare material. Mungkin ada juga uranium, BB Rizal di Jakarta. Oke. Enggak ya Peter Chen. Chen, Iya Pak. gimana Chen? Asik nggak Chen? Asik, Jadi Pak. wajar kan gue bilang nggak usah demo. Chen, nggak usah demo. Iya Pak. Pakai otak main. Pakai otak. Padahal tuh Rizal Ramli dulu dia udah ngomong sebagai menteri koordinator loh ya. Maksudnya langsung bikin gitu loh. Cas gitu loh. Aduh, permainan cantik kan itu. Sekarang bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa, orang nggak punya kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan itu penting tuh. Jadi Peter Chen, selagi kita berkuasa penting. Nah, lo kan punya, nih udah punya timnya. Lo masukin nih kayak gini nih tulisan-tulisan gini kan. Nah, habis gitu di-share sama teman-temannya, lo baca dong, pamer gitu kan. Tet gitu. Lo kenapa pamer? Biarin aja, itu namanya promosi kan. Supaya tahu, kita kan belum tahu dikenal orang. Tes akhirnya apa? Yang ada pencerdasan gitu. Dengan sekarang saya tanya, ojek kira-kira marak nggak? Chen, marak nggak? Kenapa Pak? Ojek Marak nggak? Marak. marah? Marak nggak tahu marak ya? Oke, saya pindah dulu. Adi Tagib, Hadir kamu Pak. tahu nggak marak? Marak Iya. itu ramai Pak ya? Tuh ramai itu Chan. Jadi ramai, ya kan? Kira-kira bermanfaat nggak bagi semua orang? Kan? Tadi udah dibilang tuh marak. Iya Pak. Marah Bermanfaat banyak. nggak? Ya, bermanfaat nggak? Eh, Bermanfaat kan? bermanfaat. Iya kan? Bermanfaat. Pertama, bikin lapangan kerjaan. Yang kedua, orang dipermudah. Itu. Yang ketiga adalah bicara tentang masalah ekonomi kan. Jadi ekonomi itu harus punya debitnya. Nah, harus punya cash-nya gitu loh Arya. Oke ya semua sekalian, mudah-mudahan dengan pengetahuan tentang negara Indonesia itu kaya ya enggak. Sekarang cari lagi nih, satu lagi, boleh nggak ditambah dikit? Mohon maaf Pak, sepertinya udah Udah limit. bisa outer limit ya, Iya, oke, Pak. outer limit, oke. Terima kasih, bisa ditutup, enggak? Ya Pak, terima kasih teman-teman dan Pak Zengki sudah hadir pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 6. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah join Pak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Bapak. Bagi